I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Berhubung chapter terbaru udah rilis, mari kita bahas lagi. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Tensura berdasarkan manganya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di kerajaan Balasia telah dikonfirmasi bahwa ada keberadaan market besar perdagangan budak, dan permintaan yang ditunjukkan untuk Masayuki bukan untuk membubarkan mereka, melainkan untuk menggunakan reputasi dari Masayuki dan menarik perhatian dari pihak Balasia. Selagi orang yang bertugas sebagai penyelidik mengumpulkan barang bukti tentang perdagangan budak. Di sini, Jinrai pun bertanya kepada Masayuki. Masayuki sama, mari kita coba terima permintaan ini. Mendengar itu, Masayuki pun kaget banget. Namun Jinrai kembali melanjutkan perkataannya. Kerajaan Balasia tidak mungkin mengabaikan kunjungan dari seorang pahlawan. Jika mereka melakukan penyambutan resmi, maka hal itu akan menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Dan biarkan kami yang berperan menjadi umpan nanti. Dan saat ini, Jinrai yang awalnya punya sikap kasar sama Masayuki saat pertama kali bertemu, kini menjadi pria sejati yang benar-benar mengagumi Masayuki. Gak lama setelah itu, Bonnie pun kembali melanjutkan perkataan dari Jinrai. Itu benar, aku tidak bisa mentoleransi perbudakan di zaman saat ini. By the way, buat kalian yang mungkin baca sendiri bakalan ada perbedaan nama. Karena di komik manganya, Bonnie itu dipanggil dengan sebutan Bernie. Tapi buat nyamain aja sama yang lalu-lalu, Mimin bakalan tetap manggilnya Bonnie. Oke, kita balik lagi. Di sini, Bonnie pun jelasin sama Masayuki. Ini adalah tugas seorang pahlawan. Aku juga berpikir sebaiknya kita menerima permintaan ini. Di sini, Masayuki pun mengingat sebuah flashback yang diketahuinya tentang Bonnie. Bonnie adalah alumni dari Akademi Ingrasia. Dia adalah orang yang berasal dari dunia lain. Tepatnya dulu dari Amerika. Bonnie terpesona oleh keajaiban sihir setelah berhasil menggunakannya. Dan karena itu, dia pun mempelajari bahasa di sini dan saat ini menjadi seorang ahli sihir yang sangat hebat. Karena dia berasal dari dunia lain juga, dia udah pasti mempunyai unique skill. Yang artinya, harusnya skill unik dari Masayuki nggak bisa mengenainya. Namun, skill itu malah berefek pada Bonnie juga. Di sini, Bonnie pun tersenyum ramah pada Masayuki dengan berkata, dengan kekuatan Masayuki, bahkan lawan pun dengan mudah bisa mengubah pikirannya. Masayuki yang melihat itu pun berkata di dalam hati, entah kenapa dia saat ini sangat menghormati diriku. Dan setelah itu, Masayuki pun melihat ke arah rekannya yang lain sambil berkata, orang ini bernama Jiu. Dan terlihatlah Jiu yang saat itu berkata-kata dengan lembut. Tapi di sini Masayuki jelasin sama kita bahwa Jiu awalnya punya sikap yang sangat kasar dan marah-marah sama Masayuki karena udah mengaku sebagai pahlawan. Namun entah kenapa sikap Jiu saat ini berubah pada Masayuki. Dan Masayuki bahkan gak tahu kapan Jiu terkena efek dari Chosen One. Dan bagi Masayuki, mereka adalah anggota partinya. Dan kalau mereka bertiga memutuskan sesuatu, Masayuki cuma bisa ikut aja. Dan lagi pula, yang bertugas mengamankan bukti itu adalah si penyelidik.
tugas tim Masayuki untuk mengalihkan perhatian aja. Dan karena itu, Masayuki pun bersedia menerima permintaan itu. Yuki yang mendengar Masayuki menerimanya pun jadi senang banget dan ngucapin makasih karena dirinya terbantu banget. Dan gak lama lagi, mereka akan menikmati liburan santai di negara asing saat sang hero bergerak menyusuri jalan heroiknya. Dan di penghujung jalan, sang penguasa dari negeri monster telah menunggunya. Itu adalah Rimuru Tempest. Shin pun kemudian berpindah ke kerajaan Balasia. Terlihatlah Masayuki yang udah lesu dan berjalan-jalan di tempat itu. Masayuki pun berkata, "Akhirnya aku terbebas dari acara salam para bangsawan. Jadi ternyata orang itu menyambutku memang besar-besaran. Aku jadi capek banget. Lalu kenapa guest house ini terlihat luas banget? Masa iya aku sudah tersesat?" Namun gak lama setelah itu, Masayuki mendengar pembicaraan dari orang-orang di tempat itu. Saat Masayuki mau menanyakan jalan ke kamarnya, tiba-tiba Masayuki mendengar sesuatu. Elf yang diculik dari hutan Agung Jura adalah aset terbaik untuk dijadikan sebagai budak. Posisi yang mulia di Oritus juga akan menjadi semakin kuat dengan aset itu. Masayuki yang hokinya nggak ketulungan itu pun langsung menemukan dalang dari perbudakan ini. Padahal Masayuki nggak ngelakuin apa-apa, dia cuma lagi tersesat. Dan saat itu, orang-orang yang ada di dalam ruangan itu pun kembali melanjutkan perkataan mereka. Dan di sela obrolan mereka, salah satu rekannya pun berkata, "Hei, kelihatannya kau lupa menutup pintu itu. Kita kedatangan tamu yang tidak disangka." Dan saat itu juga, kehadiran Masayuki pun langsung diketahui. Melihat hal itu, orang-orang yang ada di sana pun sangat kaget. Salah satu bangsawan pun jadi panik. Namun Masayuki saat itu dengan wajah bodohnya berkata, "Maafkan saya tersesat di jalan ini." Namun bangsawan itu pun berkata, "Ini tidak bagus, tapi karena Anda adalah seorang pahlawan, aku nggak mungkin bisa mengalahkan dirimu. Dan karena itu apa boleh buat, aku akan mengarahkan pisau pada diriku." Dan membuat semua orang datang ke sini sambil berkata bahwa pahlawan telah menjadi gila. Dengan begini, aku bisa selamat. Itu bukanlah saran yang buruk. Namun tiba-tiba terlihatlah lawan bicara dari orang itu yang menusuk tubuhnya dengan sebuah pisau sambil berkata, "Kalau kau ingin mengklaim bahwa sang hero melukaimu, minimal lukanya harus sebesar ini." Dan saat itu juga orang itu pun langsung meninggoy melihat seorang marquis yang saat itu telah mati. Orang itu pun kemudian memanggil semua penjaga dan berkata bahwa sang pahlawan telah menjadi gila. Mendengar itu, para penjaga di tempat itu pun langsung mengejar-ngejar Masayuki karena Masayuki saat itu udah dituduh membunuh seorang bangsawan. Namun gak lama setelah itu, datanglah Jinrai tepat di sana. Jinrai saat ini telah mencari-cari Masayuki. Dan saat itu juga, Jinrai pun langsung menghabisi semua penjaga yang ingin melukai Masayuki. Gak lama setelah itu, Bonnie saat itu juga udah tiba di sana. Bonnie pun jelasin bahwa dirinya selama ini mencari Masayuki. Dan di sini Jinrai pun tersenyum ke arah Masayuki sambil berkata, "Tuan Masayuki sangat heroik, bahkan gak mau mengajak kami. Apakah kau berniat melawan mereka semua sendirian? Aku pun jadi gak menyangka bahwa kau ternyata punya sifat yang sangat seperti pahlawan." Namun di sini Masayuki berkata di dalam hati,
Aku kan cuma tersesat melihat dirinya yang saat itu terpojok. Rekan bangsawan itu pun berkata, "Pahlawan sialan, tidak kusangka dia menyembunyikan teman-temannya sejak tadi. Padahal sebenarnya nggak begitu." Di sini, Masayuki pun meminta orang itu untuk menyerah. Namun sang bangsawan pun berkata, "Yang terbaring di situ adalah mayat seorang kon, dan aku adalah marquis di negeri ini. Sedangkan kau hanyalah orang luar." Mendengar itu, Jinrai pun berkata, "Ini sangat gawat. Orang-orang udah berkumpul di sini. Lawan kita adalah bangsawan yang punya kuasa besar di negeri ini." Boni juga berkata, "Kita tidak bisa menang jika hanya berdasarkan dari kesaksian. Mungkin kitalah yang akan dituduh membunuh sang kon." Namun saat itu Masayuki malah berkata, "Tenang saja." Dan seperti biasa, Masayuki pun saat itu tersenyum. Meski sedang dalam keadaan yang sangat gawat, tapi sebenarnya itu adalah awal sebelum membalik keadaan. Dan setelah itu, muncullah Jiu di sana yang ternyata mengobati seorang bangsawan yang saat itu udah meninggoy. Tapi sebenarnya dia belum beneran meninggal, karena saat itu nafas dari pria itu masih ada. Pria itu pun berniat dijadikan saksi yang penting untuk mereka. Dan karena itu Masayuki pun saat itu santai aja. Namun gak lama muncullah Raja Balasia yang bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Jinrai pun saat itu berkata kepada kon yang telah diselamatkan, "Kau harus berbicara dengan jujur. Kalau tidak, kau akan dibunuh oleh marquis yang ada di sana lagi." Dan saat itu, Boni pun jelasin pada sang raja bahwa hero Masayuki telah menyaksikan semuanya dari awal. Masayuki pun saat itu langsung berkata, "Saya akan menjelaskan tentang situasi saat ini. Tetapi untuk lebih detailnya, silakan tanyakan kepada kon di sana, karena dia lebih tahu mengenai kesepakatan yang ada di antara dirinya dan sang marquis." Dan setelah itu, sebagai hasil dari penyelidikan yang berdasarkan pada kesaksian sang kon, satu demi satu fakta penting pun terungkap. Contoh sepertinya bahwa Marquis Gosel ternyata merupakan anggota eksekutif dari organisasi kriminal. Bahkan fakta markas utama mereka pun telah terungkap. Itu adalah organisasi yang disebut dengan Oritus dan ada di kerajaan Balasia. Kemudian, fakta bahwa Oritus sudah berkembang hingga membawa dampak yang besar bagi negara-negara di barat, dengan menjadikan Balasia sebagai tempat persembunyian mereka. Mendengar itu, sang raja pun langsung ketakutan dan meminta seorang pahlawan Masayuki untuk membasmi mereka. Dan saat itu juga, ribuan pasukan di Guild pun langsung ikut serta dalam penyerbuan yang nantinya akan dipimpin oleh Masayuki. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!